Halo Kak, balik lagi ke videonya Ming Tarot. Jadi di kesempatan kali ini aku mau cerita aja tentang perjalanan The Fool. Perjalanan dari 0 sampai ke 21. Aku pakai decknya itu, bentar namanya, Tarot of the Divine, yang terinspirasi dari cerita-cerita di seluruh dunia. Mungkin aku sekedar nanti akan ngasih info soal ceritanya juga. Kakak kalau ada penasaran dengan ceritanya boleh searching sendiri gitu ya. Oke, aku akan mulai dari kartu pertama. Kartu pertama ini kartunya The Fool. Kartu The Fool ini terinspirasi gambarnya dari cerita Little Mermaid, sebuah cerita di Denmark ya. Jadi kalau di The Fool ini artinya sendiri dia adalah seorang yang bodoh, seorang yang belum memiliki wawasan, tapi dia ingin memulai sesuatu, dia ingin memulai perjalanan, dia berharap dapat melangkah ke dunia yang lebih luas. Dia masih sangat sederhana, pikirannya itu masih polos banget gitu kan. Dia belum ngerti apa yang akan dia hadapi, apa yang akan dia pelajari, tapi dia mau melangkah. Dia punya harapan, dia punya keinginan-keinginan. Ini adalah The Fool, seseorang yang akan memulai sesuatu, seseorang yang akan memulai hidup, seseorang yang akan memulai suatu fase-fase baru yang akan dia temui. Kemudian seiring dengan perjalanannya The Fool ini, dia bertemu dengan The Magician. The Magician ini seorang pesulap ya. Kalau di deck ini tuh dari cerita The Fairy Godmother dari Prancis. Dari kartunya sendiri, The Magician ini melambangkan suatu keahlian. Kalau kita ngomongin soal planet, dia itu dinaungi oleh planet Merkuri, di mana banyak sekali perubahan yang akan terjadi. Begitupun dengan sihir, sulap itu merubah sesuatu. Dari yang ada menjadi tidak ada, tapi dia juga bisa membuat hal yang tidak ada menjadi ada. The Fool pertama kali bertemu dengan The Magician, bertemu dengan nafsu, bertemu dengan keinginan yang besar. Dia pertama kali mempelajari soal suatu keahlian. Keahlian yang sadar bisa dilakukan. The Magician ini adalah sisi sadar tentang ilmu, tentang nafsu. Ibarat kata gini, anak bayi ketika dia mulai belajar tentang dunia, yang bisa dia lakukan tanpa belajar adalah menagih nafsu dia. Nafsu makan, nafsu ingin diperhatikan, egosentris, dan lain sebagainya. Disinilah sisi The Magician. Hal-hal yang masih terlihat menyenangkan, hal-hal yang sebenarnya beresiko tapi disadari untuk dilakukan. The Magician, suatu sisi sadar. The Fool pertama kali bertemu dan belajar tentang hal-hal yang bisa dia sadari. Kemudian di perjalanan berikutnya dia bertemu dengan sisi bawah sadar, The High Priestess. Ini kalau dari kartunya cerita dari Turki ya. Apa ini tulisannya? Scheherazade, nggak tahu lah bacanya apa, Scheherazade atau gimana, nggak ngerti juga. Dia adalah pendeta agung wanita. Ini melambangkan sisi yang negatif. Kalau tadi The Magician ini sisi positif, maka The High Priestess ini sisi negatif. Tidak buruk karena setiap orang memang harus balance. Ada kesadaran, ada sisi bawah sadar. Jadi di pertemuan The Fool yang berikutnya ini, dia menyadari kalau ada hal-hal yang misterius dalam dunia ini. Ada hal-hal yang masih tertutup, ada hal-hal yang harus dibuka, ada yang namanya sisi-sisi spiritualitas. Selain sisi-sisi sadar, sisi-sisi fisik sebagai manusia, ternyata ada sisi-sisi fisik, sisi-sisi yang enggak fisik, sisi-sisi spiritual, sisi-sisi metafisik. Dan dua hal ini ternyata membuat kesadaran untuk si The Fool nih. Jadi sampai di tahap ini tuh si The Fool kayak mikir, oh iya, dari hal-hal yang aku lakuin ternyata ada yang bisa terjadi karena usahaku, tapi ada intervensi lain, ada hal-hal yang bisa terjadi karena suatu kekuatan yang aku nggak ngerti.
Tapi di sini The Fool belum ngerti itu apa. The Fool baru hanya menyadari ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Aku akan lanjut di pelajaran yang ditemukan oleh The Fool di kartu yang selanjutnya. Saat mulai bertumbuh, berjalan lagi, saat sudah mengetahui soal dirinya, The Fool bertemu dengan Empress. Kalau dari kartunya ini, kartu dari cerita Meksiko, Our Lady of Guadalupe. Jadi mungkin ada yang melihat seperti suatu sosok dalam suatu agama, dan ini memang sebuah cerita dari Katolik. Tapi yang diambil bukan Bunda Maria, yang diambil adalah suatu sosok gitu ya. Ketika mulai bertumbuh, bertemu dengan seseorang, bertemu dengan hakikat yang lain, The Fool mempelajari soal rasa sayang. The Empress, seorang ibu. Dia pertama kali mengaku kepada ibunya suatu kehangatan, kasih, pemeliharaan, dan kepedulian. Itulah yang pertama kali dirasakan oleh The Fool. Dia merasakan rasa, dia merasakan kasih sayang, dia merasakan pemeliharaan yang datang kepadanya. Jadi yang hal pertama kali dia temui adalah kasih sayang. Yang pertama kali dia pelajari adalah kasih sayang, kebaikan. Kemudian setelah dia mempelajari soal kasih sayang, dia bertemu dengan sosok selanjutnya. Sosok yang ditemui adalah Emperor, suatu otoritas, seorang sosok ayah, orang sosok kaisar. Kalau di kartunya ini mengambil cerita dari Inggris ya, Raja Arthur yang ngangkat pedang dari batu, itu ceritanya. Jadi dia bertemu dengan sosok ayah, suatu sosok wakil dari aturan, struktur, otoritas, sosok yang lebih dominan. Jadi di sini sebagai seorang bayi atau sebagai seorang anak yang berada dalam pelukan ibunya, dia mengetahui suatu pola kasih sayang, sedangkan kemudian dia mengenal adanya aturan-aturan. Jadi dia di sosok ayah ini, dia mempelajari bahwa kehendaknya tidak selalu menjadi hal yang terpenting yang harus selalu diwujudkan. Ada aturan-aturan, ada perilaku-perilaku yang membatasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Ada hal-hal itu yang membuat dia teratur, membuat dia lebih disiplin, tapi di satu sisi membuat dia frustasi, membuat dia tahu kalau dia nggak akan selalu menang karena ada sosok yang lebih otoriter. Namun dari kartu The Emperor ini, dari sosok seorang ayah ini, The Fool belajar dan memahami kalau hidup itu harus ada tujuan. Kalau di sini senang-senang aja, kasih sayang, diberkati, apa-apa yang mau dikasih, baper. Nah, di sini mulai diatur. Namun ini konteksnya masih dalam lingkup kecil ya. Kemudian The Fool ini akhirnya mulai berjalan lagi. Kalau tadi dari diri sendiri, dari ayah ibu, dari rumah, akhirnya dia keluar menuju dunia yang lebih luas. Dia bertemu dengan aturan-aturan lain. Dia bertemu dengan sosok yang mengatur secara lebih luas lagi, yaitu bisa dibilang konservatisme atau kemasyarakatan, aturan-aturan dalam masyarakat. Di sini kartunya ada The Hierophant, dari ceritanya itu White Buffalo Woman dari daerah Dakota Utara. Nah, pada fase ini The Fool mulai mempelajari kalau ternyata ada toh yang namanya tradisi dan budaya. Dia mulai mengikuti norma-norma pendidikan formal, hal-hal yang lebih terorganisasi secara luas, dan juga di sini dia mulai belajar tentang rahasia-rahasia dan misteri-misteri. Di sini juga dia mulai ada belajar tentang praktek-praktek dan ritual-ritual dalam suatu budaya atau pandangan. Dia belajar membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan dia mulai ada rasa memiliki dan keterikatan dengan lingkungannya. Nah, di sini The Fool mulai juga menikmati, mempelajari adanya adat dari istiadat masyarakat dan
berapa persen sih dia bisa menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Ada yang sinkron, ada yang gak sinkron, dan dia mengetahui kalau ya dunia ini berjalan dengan suatu sistem, dan sistem ini bukan hanya sistem yang terjadi di rumah gue doang, tapi di luar sana ada sistem yang lebih besar. Kemudian The Fool mulai berjalan lagi, mulai tumbuh. Dia membuka suatu fase baru dalam hidup, suatu tantangan baru dalam hidup. Keluarlah The Lover, saat dimana dia mulai mencintai. Ini ceritanya dari Beauty and the Beast. Dan Beauty and the Beast itu dari Danish Fairy Tale. Ya kita udah banyak lah yang tahu Beauty and the Beast. Cuman kalau aku pribadi tuh ya gini, Beauty datang ke kastilnya ada monsternya, tapi monsternya kayak Beauty itu mungkin adalah seorang cewek yang matre sebenarnya. Jadi gini, ketika mulai memasuki fase untuk merasakan rasa cinta kepada orang lain, ada hasrat atau dorongan untuk berhubungan seksual. Dia itu yang tadinya sangat egois, semua adalah tentang dia. Ketika dia mulai mencintai, dia mulai ada pertimbangan untuk bisa menyinkronkan diri dengan orang lain. Dia merindukan hubungan yang saling. Aku juga pengen ngasih sama orang. Aku juga pengen ngeliatin diri terbaikku sama orang. Aku pengen dia kangen sama aku. Aku ingin membuat orang lain terikat sama aku, dan aku ingin hubungan kita harmonis. Dan di sini juga ada mulai pertumbuhan fisik ke arah seksual. Terus ada hasrat-hasrat batin yang meluap-luap juga, atau bisa dibilang di sini adalah masa pubertas. Nah, pada masa ini tuh masa yang bucin dan baper banget, tapi si The Fool harus bisa belajar menerima pendapat orang lain, terutama pendapat orang yang sedang dicintainya. Fase-fase ketemu pasangan toksik yang posesif gitulah. Kemudian The Fool akan berjalan lagi ke fase kehidupan yang selanjutnya. Ini fase pada saat dia mulai dewasa. Jadi kalau di sini puber, sekarang dia mulai dewasa. Ketika dia mulai dewasa, kartunya adalah The Chariot. Kartu tentang seseorang yang di atas kereta perang gitu ya harusnya. Kemudian kalau dari deck ini ceritanya dari The Three Princess of Badlands, cerita dari Norwegia. Pada fase ini The Fool udah mulai dewasa. Dia punya identitas yang kuat, dan dia udah mulai harus bisa nguasain dirinya sendiri nih. Harus bisa mulai ngontrol batinnya, terus harus bisa atau dituntut untuk mulai bisa mengontrol lingkungannya. Egonya kuat, dan dia ingin menjadi seseorang yang diakui, pengen jadi orang yang berprestasi, pengen dapat apresiasi dari orang-orang di sekitarnya, entah dalam hal finansial, dalam hal karir, atau dalam hal apapun. Pada fase ini The Fool ingin diakui sebagai orang yang kuat, pengen memiliki kendali, bukan cuma pada diri sendiri, tapi pengen dari orang lain. Dan akhirnya dia itu kayak ya bisa memenangkan hal tersebut. Pasti ada fase-fase di mana mendapatkan kepercayaan dan ada kepuasan terhadap diri sendiri. Ini fase menuju ke dewasa. Kemudian lanjut lagi ya, kita akan masuk ke kartu nomor 8 tentang tantangan, tentang hal-hal lain yang membuat The Fool ini semakin berjalan. Nah, kartunya ada kartu nomor 8, kartu Strength. Ini ceritanya dari Tamlin, Scotland. Dari kartu yang ini, seiring dengan berjalannya waktu, The Fool menghadapi suatu tantangan-tantangan yang baru. Dia mulai mengetahui penderitaan, kekecewaan, banyak kesempatan-kesempatan yang dia lewatkan karena dia nggak berani melangkah. The Fool di sini ngerasa kalau kayak dia itu ditekan untuk selalu mengembangkan keberanian. Dia kudu bisa mecahin masalah, dia harus kuat walaupun kehidupannya mulai ngedown. Di sini kayak bisa dibilang quarter life crisis lah.
Tapi di sini dia juga ada masa-masa bisa menemukan ketenangan, kesabaran. Terus dia belajar untuk bisa meredam emosi, bahwa nggak semua hal bisa diselesaikan dengan cara yang sat set. Namun ada yang namanya kebaikan, kelembutan hati, rasa cinta kasih yang ternyata bisa menyelesaikan berbagai macam hal dalam kehidupan dia. Lanjut lagi di perjalanan The Fool. Ini kartu nomor 9, kartunya The Hermit nih. Kartu tentang sang pertapa. Ceritanya sendiri dari Druid and White Stag, cerita di Irlandia. Jadi cepat atau lambat, The Fool ini akan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kenapa sih kok hidup gue kayak begini? Kok jadi kayak gini, ini masalahnya di mana? Dia cari jawabannya. Dia bertanya-tanya, kenapa sih kok aku harus hidup? Kok aku harus menjalani cerita yang kayak gini, kemana? Kalau cuman untuk sedih sama untuk meninggoy aja, ya kenapa aku harus hidup? Nah, itu ada fase kayak gitu dalam diri The Fool. Kemudian The Fool ini sering berkomunikasi sama dirinya sendiri, masuk ke dalam dirinya, dan akhirnya dia menemukan kebenaran yang lebih dalam. Dia melihat kalau oh iya, aku punya perasaan, aku mendapatkan motivasi, dan bahkan di sini kadang-kadang dia akan mencari guru, mencari orang yang bisa menenangkan hatinya, yang bisa memberikan dia pandangan-pandangan lain, mencari nasihat dan arah dari orang yang menurutnya lebih pintar. Jadi kayak ya banyak hal yang mulai dia pikirin secara mendalam gitu. Kemudian dilanjutkan perjalanan The Fool. Setelah banyak banget fase pencarian jiwa, masuklah ke kartu nomor 10, The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini kalau gambarnya sendiri dari Anansi, cerita dari Ghana, mitologi dari Ghana. Mungkin kakak kalau mau tahu ceritanya bisa searching sendiri. Nah, pada fase nomor 10 ini atau di roda keberuntungan, kan udah banyak nih mengalami fase pencarian jiwa. Dia mulai melihat bagaimana menghubungkan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Di sini terlihat ada jaring-jaring yang saling berhubungan. Kalau di kartu tarot yang normal, Rider White itu gambarnya roda tapi ada simbol-simbol di sekitarnya. Jadi dia mulai menyambungkan antara satu simbol dengan simbol yang lain. Terus dia menyadari kalau hidup itu suatu perputaran, bahwa hidup itu adalah suatu siklus. Dan hal-hal yang ada di dalam siklus tersebut itu kayak bisa bekerja secara harmonis karena memang perjalanan dari alam semestanya seperti itu. Kemudian dia kadang-kadang berhenti sejenak dan menyadari kalau dia siap bergerak lagi dan membuat hidupnya lebih berarti. Di sini juga dia menyadari kalau kadang salah langkah, salah ucap, salah omong itu bisa membuat alurnya yang tadinya naik menjadi tiba-tiba turun lagi. Dia menyadari bahwa hidup adalah suatu roda. Dilanjutkan lagi perjalanan The Fool. Dia harus memutuskan apa tujuan ini berarti atau enggak dalam hidupnya. Dia punya masalah pribadi atau enggak. Dia mulai belajar tentang hukum sebab akibat. Dia mulai menyadari karma melalui kartu nomor 11, kartu Justice. Kartunya ini dari cerita Amhaeng Yosa dari Korea. Kayak di drama-drama gitu, bahwa kayak apa tuh buletan-buletan yang gambar kuda gitu ya, kayak kalau di drama Korea tuh kayak inspektur rahasia kerajaan yang membawa keadilan diam-diam gitu. Jadi di kartu nomor 11 ini The Fool ngapain sih? Dia memutuskan apakah hal yang dia hadapi dan masalah yang dia hadapi ini masalah pribadi atau masalah yang lebih luas lagi. Dia mulai melacak hubungan sebab akibat dan hal apa yang benar-benar membawa dia ke titik ini. Dia harus bisa mengambil tanggung jawab dari tindakan masa lalunya dan menebus kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia mulai kayak mikir, aku di masa depan biar lebih baik harus kayak gimana.
Di sini mungkin dia mulai menghadapi tuntutan-tuntutan dari orang-orang lain di sidang, di hukum. Tentunya nggak harus yang sampai benar-benar pakai hakim di negara gitu ya. Kadang-kadang kan kita kayak dulu waktu masih usia belia suka didatengin sama orang tua, disuruh duduk, ditanyain kamu punya salah ini enggak gitu kan, hal-hal semacam itulah. Kemudian dia berusaha untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih logis. Di sini kehidupannya mulai nggak balance, mulai banyak capek, mulai kayak waktu hidupnya itu nggak bisa dibagi dengan bagus, dan dia mesti harus pintar-pintar menata agar hidupnya bisa lebih stabil. Kemudian akan dilanjutkan dengan perjalanan selanjutnya. Setelah kartu nomor 11, keluarlah kartu nomor 12, The Hangman. Ini ceritanya dari Sleeping Beauty, cerita Itali. The Fool, dia berusaha untuk mewujudkan visi, misi, dan keinginan dia. Tapi dia menemukan fakta kalau hidup tetap aja nggak berjalan sesuai maunya dia. Dia bukan sentral dari kehidupan, jadi kadang-kadang dia ada di perasaan seperti terjebak. Dia ada di perasaan seperti terlalu banyak berkorban. Dia bertemu dengan persimpangan-persimpangan jalan yang dia nggak ngerti titiknya akhir itu di mana. Dia bingung nih di sini. Dia merasa nggak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Namun di sini juga dia mulai untuk menyerah dan membiarkan masalah-masalah yang ada berlalu begitu aja. Namun ada juga fase di mana dia bisa melihat sudut pandang lain setelah dia bisa lebih membiarkan dirinya untuk menunggu, tidak selalu dikejar-kejar oleh ambisi. Kemudian ada juga di sini sakingnya dia nggak mau ngambil keputusan, justru dia membiarkan aja dunia seperti berjalan di sekitar dia dan dia let it flow. Di situ dia kadang-kadang menemukan ketenangan sebelum dia bisa melangkah lagi.